merdeka beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihilangkan. Tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat kita memberi doa seperti yang akan kita lakukan pada kesempatan sore ini. Kita buka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, para makhluk suci dan luhur budinya. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk almarhum Bapak Dwi Suryo Gunawan, selalu mendapatkan jalan terang dan jalan lapang menuju alam yang berbahagia. Kita agungkan dengan wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan disarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dotiyampi Buddhang saranang gacchami, Dotiyampi Dhammang saranang gacchami, Dotiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi
Satiyampi Sanggang Saranang Gacchami. Halaman 5. Kita muliakan kebenaran Buddha Nusati, halaman 5 bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambodo wicacarana sampanno sugato lokawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan kebenaran Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swagato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pancatang Pedi Tabo Winyogiti. Halaman 9. Perenungan Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supati pano bhagavato sawaka sanggo. Ojo pati pano bhagavato sawaka sanggo. Naya pati pano bhagavato sawaka sanggo. Sami cipati pano bhagavato sawaka sanggo. Yati dang catari purisa yugani ata purisa punggala esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneo pahuneo dakineo Anjalikaraneo anyutarang punyaketang lokasanti. Halaman 28, 30 dan 32. 28 ya, dan 30 dan 32. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda Buddha lewat pembacaan kata parita, selanjutnya kita bersama-sama akan mengulang pesan-pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Semoga khotbah Sang Buddha, nasihat Sang Buddha ini bisa diterima oleh keluarga yang ditinggalkan untuk bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan karena kematian. Kematian adalah hukum alami. Siapapun yang pernah dilahirkan tanpa kecuali pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian seperti yang telah dialami almarhum Bapak Suryo Gunawan. Kita baca khotbah tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disekap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang
Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikianlah pula bukanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan di dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kembali dibuka khotbah Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kematian, halaman 24. Kita baca bersama-sama halaman 24 dengan judul Syair Seumpama Gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengkisan dari 4 arah. Demikianlah pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas rintangan halangan maupun kesulitan dan mimpi-mimpi buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga dibuka halaman 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Sang juga mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum pernah mengalami kelak
kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah corak kehidupan hukum universal, dan tidak seorang pun tanpa kecuali harus mengalami kematian karena pernah mengalami kelahiran. Semoga almarhum berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan di dunia ini dan mengambil kelahiran sesuai dengan karma-karma baik atau perbuatan-perbuatan baik yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wasa Sangkara. Anicca Wasa Sangkara Bukunya ditaruh saja, nanti masih dipakai. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha dalam rangka mengenang memperingati 100 hari wafatnya almarhum Bapak Suryo Gunawan, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang mengingatkan, yang mengajak kita untuk memupuk kebajikan, menanam kebajikan, menambah kebaikan sebagai bekal kehidupan kita dalam menghadapi kematian nanti. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik,
untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Ati Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami mengenang 100 hari wafatnya almarhum Bapak W. Suryo Gunawan. Dengan kami panjatkan doa dan dengan kami beri persembahan dan sajian sebagai wujud bakti dan hormat kami ketika beliau masih hidup. Semoga dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan bakti yang kami berikan kepada arwah almarhum, apabila saat ini arwah beliau menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, semoga apa yang kami lakukan ini akan membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa yang kami panjatkan akan memberi pengertian dan pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima hukum kebenaran alam semesta bahwa seseorang yang lahir pasti akan mengalami dan sapi sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ini yang meninggal itu ayah ya. Yang saya hormati, yang bersama Mera, Romo, dan segenap keluarga yang hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengenang memperingati 100 hari bapaknya almarhum Bapak Suryo Gunawan. Tunjukkan rasa bakti dan hormat kepada orang tua bisa dilakukan oleh kita semua di saat orang tua kita masih hidup maupun telah meninggal. Di zaman Sang Buddha juga pernah ada satu riwayat, ada satu cerita yang bisa kita jadikan satu pelajaran dan pembelajaran bagi kita semua. Ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal mati oleh ayahnya karena mempunyai rasa bakti yang tinggi kepada ayah yang meninggal ini. Kemudian si pemuda ini ingin memberikan sesuatu kepada ayahnya ini, yaitu beliau atau sang pemuda ini menemui Sang Buddha. Sang Buddha, saya mohon Sang Buddha untuk membukakan pintu surga bagi ayah saya, sehingga ayah saya bisa hidup berbahagia di surga atau di alam bahagia. Kemudian si Sang Buddha ini, permintaan dari pemuda ini, disuruh pemuda ini membawa 2 macam. Yang pertama itu membawa batu, yang kedua itu membawa minyak atau mentega. Kemudian dibawa ke sebuah kolam. Kemudian Sang Buddha menyuruh, sekarang pemuda, batu itu kamu lempar ke kolam, minyak juga kamu lempar ke kolam. Kemudian amati apa yang terjadi. Kemudian diamati batu dan minyak tadi, si Buddha itu mengatakan batunya itu tenggelam karena memang berat, pasti sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air. Kemudian minyaknya setelah dilempar di kolam karena minyak itu ringan, itu terapung berada di permukaan air. Sekarang Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah para rohaniwan dari bermacam-macam penjuru yang kamu kenal untuk datang di kolam ini, dan rohaniwan itu berdoa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, ya. Kemudian minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian apa jawab pemuda ini? Tidak mungkin, Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air, ya. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, apabila di masa kehidupan ayahmu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang berat, pasti akan menenggelamkan di alam-alam penderitaan. Demikian pula apabila ayahmu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, akan mengangkat di alam bahagia, alam atas, alam surga. Itulah
realita kehidupan, itulah hukum kesunyataan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Namun ada satu ilustrasi, kita sebagai anak secara pasti kita tidak tahu alam seperti apa yang ditempati oleh ayat kita saat ini. Ada sebuah ilustrasi mungkin bisa membantu Bapak Ibu bisa lebih bisa memahami ini. Bagaimana caranya batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air, yaitu ditaruh perahu atau ditaruh kapal, itu bisa berada di permukaan air, ya, sekalipun sesuatu yang berat. Demikian pula usaha dari keluarga yang ditinggalkan, apabila saat ini karena perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat, keluarga kita yang meninggal itu tenggelam di alam penderitaan, itu bisa kita bantu. Bantuan dari yang hidup, keluarga yang ditinggalkan ini ibaratnya itu kita menciptakan atau membuat perahu, ya, agar perahu itu bisa ditaruh batu yang berat tadi. Demikian pula dengan kekuatan doa-doa yang kita panjatkan, ibaratnya membuat perahu tadi. Mungkin arwah saudara kita, keluarga kita berada di alam rendah, kita bantu, kita angkat dengan pembacaan doa-doa dan pelimpahan jasa. Yakinlah usaha-usaha yang dilakukan kita sebagai manusia, sebagai keluarga yang ditinggalkan, itu tidak sia-sia, pasti ada gunanya membantu dan meringankan keluarga kita seandainya keluarga kita berada di alam yang rendah. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kemudian di samping doa-doa yang kita panjatkan, kita pun juga seolah-olah memperlakukan yang mati itu masih hidup, masih memerlukan makanan, masih memerlukan minuman dan sarana-sarana yang lain. Kita berikan persembahan-persembahan di altar ini. Ini sebagai simbol di saat kita masih hidup, kita pun tidak segan-segan atau dengan ikhlas, dengan rasa bakti memberikan makanan kepada orang tua kita. Kita ambil semangatnya, ya, bukan dimakan yang mati, bukan dimakan leluhur kita, namun semangat untuk memberi, melayani kepada yang pernah berjasa kepada kita terus terpelihara dalam kehidupan saat ini. Yakinlah apabila kita tetap memelihara rasa bakti, rasa hormat dalam bermacam-macam cara, itu kita sebagai anak akan merasa puas dan lega karena telah menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Semoga niat baik dari keluarga hari ini memperingati mengenang 100 hari untuk membantu mengangkat arwah dari Bapak Suryo Gunawan, benar-benar almarhum terdorong terlahir dan segera menikmati alam bahagia, alam surgawi menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam bahagia, alam surgawi, selalu memberikan doa restunya kepada yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan kembali dengan limpahan jasa. Buka halaman 33 dan 34. Nanti titik-titik diisi almarhum Bapak Kwi Suryo Gunawan, 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada Bodhisatta Mahasatta yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira setelah memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Kwi Suryo Gunawan. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga.
dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Kue Suryo Gunawan. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisattva, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera mempunyai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semua kekuatan tulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukekata. Sadu, sadu, sadu. Mohon berdiri semua. Bukunya ditaruh, dikumpulkan. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian pembacaan doa ini, marilah kita memberi hormat dengan mengabarkan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Ya, selamat sore.